Shalom saudara, haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kita akan lihat ayat 12 hingga ke-13 dalam bab yang pertama ini dengan tajuknya, Adakah Tuhan boleh beranak? Mari kita baca ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini ialah konsep anak Tuhan telah mengelirukan segolongan orang tertentu yang berpikir bahwa Tuhan beranak secara fisikal. Bagaimana Anda dapat menggunakan ayat 12 dan 13 untuk menjelaskan konsep anak Tuhan yang alkitabiah? Ya, konsep anak Tuhan yang alkitabiah bukanlah yang fisikal, jasmania atau anak yang terhasil melalui persetubuhan. Ya, itulah sebabnya ayat 13 mengatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan anak Tuhan membawa pengertian yang rohani dan bukan jasmani. Anak Tuhan yang bukan secara jasmani ini ya dijelaskan sekali lagi dalam Yohanes bab 3 nanti apabila seorang yang bernama Nikodemus datang berjumpa dengan Yesus. Ya, Nikodemus adalah seorang guru agama. Dia benar-benar mahu mendapat keselamatannya untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Dan Yesus memberitahu Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali jika dia ingin masuk ke dalam kerajaan syurga. Dan Nikodemus terkejut mendengar kata-kata itu. Ya, Nikodemus sepertinya berkata, saya sudah dewasa nih ya, sudah tua. Macam manalah ya mau masuk kembali ke dalam rahim ibu saya dan lahir kembali. Ya, pemikiran Nikodemus adalah sama seperti orang yang memikirkan bahwa konsep anak Allah itu adalah hasil yang terjadi secara fisikal, yaitu melalui persetubuhan. Tidak, itu bukan maksud Yesus. Yesus berkata lagi dalam 2 ayat kemudian dalam 36, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi, kita dilahir kembali bukan dari daging, tetapi dari roh. Nah, ini jelas menunjukkan anak Tuhan membawa pengertian yang rohani dan bukan jasmani. Tuhan tidak berkawin. Ya, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, kita tidak keluar dari tubuhnya. Nah, ia bukanlah perhubungan yang fisikal, tetapi merujuk kepada suatu ikatan perhubungan yang tak terputus, ya, yang wujud antar Tuhan dengan manusia perhubungan ini. Dan perhubungan ini bukanlah perhubungan biasa yang kita ada seperti dengan teman dan saudara. Ia adalah perhubungan yang telah diperdamaikan dengan Tuhan sehingga kita disatukan dengan Tuhan.
dan tidak lagi berada di bawah penghukuman. Amin. Ya saudara, Tuhan bukan saja menyelamatkan kita dari perhambaan dosa dan selepas itu ya membiarkan kita. Tidak, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan juga mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Maksudnya, ya terjadi suatu perubahan identiti dalam diri kita. Amin. Ya saudara, ini yang sangat penting ya. Perubahan identiti. Di mana kita telah berubah dari seorang hamba dosa kepada anak Allah. Wow. Dan perubahan identiti ini disertai dengan kelayakan dan keistimewaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita telah memasuki suatu perhubungan yang paling intim dan pribadi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita dapat memanggil Tuhan pencipta sebagai Allah Bapa. Wow, ini yang paling luar biasa. Saya ingin membawa kita untuk melihat 3 ayat dari surat Roma bab 8 ya. Roma bab 8 ayat 15 kata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Bayangkan ya saudara, bayangkan ini. Boleh memanggil Allah pencipta. Ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Ya, seorang hamba tidak boleh memanggil Allah itu bapaknya. Tetapi seorang anak Allah boleh memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Nah, inilah yang merujuk kepada perhubungan yang paling intim dan pribadi dengan Tuhan, ya. Dan hal ini boleh terjadi apabila kita lahir kembali. Nah, sekali lagi bukan secara jasmania, tetapi secara rohani, yaitu melalui Roh Allah yang sekarang diam di dalam kita dan menjadi meterai dan saksi kepada perhubungan kita dengan Allah Bapa. Nah, ayat seterusnya dalam Roma 8:16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan konsep anak Allah juga membawa pengertian bahwa sebagai milik Allah, ya, kita juga telah dilayakkan menjadi pewaris kerajaan Allah yang sah. Dan kalau kita sambung lagi dari Roma 8 tadi, ayat 17 berkata begini. Dan jika kita adalah anak, nah perhatikan penggunaan anak di sini ya. Jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, apa maksudnya itu? Yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara, ayat ini berkata yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, ini ditulis untuk memberi penekanan kepada keistimewaan yang diterima oleh seorang yang telah bergelar anak Allah. Yaitu, semua janji Allah yang diterima Yesus juga menjadi milik kita. Wow, kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu menerima bukan sebahagian saja, tetapi menerima semua yang diterima Yesus. Wow, luar biasa kan? Nah, Yesus menerima 100%. Kita menerima berapa persen? 100%.
bersama-sama dengan Kristus. Ya, menerima 100% segala berkat rohani dan kerajaan syurga. Luar biasa. Saya bagi satu gambaran, contoh. Katakan, jika ada seorang berkata, Bapak saya adalah King Charles. Ya, King Charles, raja yang bertakhta bagi seluruh United Kingdom. Jadi apa maksudnya itu bagi seseorang kalau dia berkata, Bapak saya adalah King Charles? Maksudnya, dia datang dari kerabat diraja. Dia anak raja. Dia memiliki akses sepenuh, ya, hak sepenuh ke dalam semua istana-istana di raja. Dia memiliki akses sepenuh berjumpa dengan bapaknya, King Charles, tanpa perlu melalui banyak protokol. Tak perlu kan? Dia memiliki akses sepenuh kepada semua harta di raja. Dan dia juga ada hak pemerintahan. Haleluya. Ya, jadi bayangkan sekarang bila kita dipanggil anak-anak Allah. Wow. Kita mewarisi segala berkat rohani dan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukannya kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan syurga yang kekal dan yang paling mulia. Amin. Haleluya. Dan kita memiliki akses sepenuh ke dalam hadirat Allah. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan baru. Haleluya. Dan semua kelayakan, keistimewaan, keselamatan, harapan, dan perhubungan kita dengan Tuhan telah dimeteraikan dalam panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Dan Allah memungkinkan ini terjadi apabila seseorang itu percaya dan menerima Yesus seperti mana ayat 12 mengatakan ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi saudara, ini sangat penting tentang identiti kita. Apabila kita sudah tahu identiti kita, kita harus menghargai siapakah kita di dalam Tuhan Yesus. Dan teruslah tinggal di dalam identiti ini sebagai anak Tuhan. Dan saudara tolonglah ajarkan ini kepada anak-anak kita juga. Dan juga kepada jemaat kita. Supaya kita semua akan menghargai keselamatan yang telah kita terima. Dan telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Pewaris kerajaan Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia, yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa janji-Mu, yang mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami menjadi ahli-ahli waris bersama Tuhan Yesus. Kami telah menjadi milik Allah. Dan kami diberi tempat duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan kami dapat memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang begitu besar. Yang telah mengubah hidup kami dari orang yang berdosa menjadi anak-anak Allah. Ya Bapa, selamatkanlah kami semua. Yang masih hidup, terpisah dari Engkau. Supaya kami dibawa kepada perhubungan yang baru dengan Engkau, diampunkan sepenuhnya, dan diperdamaikan, dan mengakui Engkau sebagai Aba, Bapa. Ya Bapa, sekiranya Roh Kudus-Mu akan menggerakkan hati kami, setiap pendengar, untuk datang menghadap Engkau dalam kerendahan hati, dan memperbaharui hati kami, supaya kami lebih mendekati Engkau, mengenal Engkau, dan menjadi anak-Mu yang benar dan anak-Mu yang setia.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.